Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengupdate tentang fakta apakah wajib vaksin bagi peserta ujian P3K, sekaligus juga bocoran atas keputusan passing grade ujian P3K tahun 2021. Nah, ini saya sampaikan ya sebagai penambah semangat bagi Bapak Ibu, terutamanya adalah peserta tes tahap 1. Dan kita akan mulai dari yang pertama dulu terkait dengan apakah ujian P3K tahun ini mewajibkan adanya sertifikat vaksin. Nah, ini diklarifikasi oleh Pak Ridwan yang menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan wajib vaksin bagi peserta Hashtag 2021 ikut seleksi ASN. Tapi daripada rebahan dan menghayal yang bukan-bukan, silahkan antri di lokasi vaksinasi COVID-19 terdekat, segera ikuti anjuran pemerintah. It's a friendly reminder, not a warning. Jadi ini hanya sebuah imbauan ya, bukan peringatan. Nah, terkait ini memang secara khusus ada beberapa daerah yang sudah menyampaikan, ini terutamanya adalah daerah-daerah yang menurut Pemdanya secara garis besar masyarakat di daerah tersebut sudah melakukan vaksinasi ya, sudah mengharuskan memang agar saat ujian nanti membawa kartu vaksinasi. Namun tentunya karena ini dari awal memang tidak dipersyaratkan oleh BKN, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kartu vaksinasi tentunya masih akan tetap diakomodir karena itu bukan keputusan Panselnas secara umum. Lalu yang berikut kita akan bahas tentang bocoran. Meski belum ada kabar pengumuman kapan hasil seleksi administratif P3K guru dirilis, namun Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Pak Muhammad Ridwan dalam akun Twitternya menuliskan kabar bahagia untuk para guru pelamar P3K 2021. Nah, dituliskan, saya sama sekali tidak pesimis dengan hasil seleksi administrasi Hashtag P3K 2021 guru. Jadi tunggu saja dengan hari gembira, para guru tersenyumlah, beri senyum manis untuk peserta didikmu. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwasanya untuk seleksi administrasi ini tidak akan membuat Bapak Ibu kecewa. Lalu jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, nah berapakah passing grade yang harus Bapak Ibu penuhi agar minimal bisa masuk perangkingan? Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pak Ridwan membocorkan soal passing grade P3K guru. Maunya serendah apa passing grade untuk Hashtag P3K 2021 guru? Tapi saya ingin yang mengajar anak-anak Indonesia di sekolah negeri adalah mereka yang berpengetahuan di atas rata-rata, tulisnya. Nah, terkait ini akan kita bahas di belakang. Kalau mengacu pada perangkingan, ini perlu saya sampaikan agar informasinya juga bulat, bahwa untuk perangkingan ujian P3K di tahun 2021 ini akan dilakukan melalui pembobotan ya, dengan kompetensi teknis itu adalah 60% dari keseluruhan nilai, dan kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara adalah 40% dari keseluruhan nilai. Sementara untuk perubahan penskoran yang menjadi perubahan mendasar di ujian tahun ini adalah berlaku untuk semua kompetensi. Ini barangkali tidak perlu panjang lebar kita bahas ya, karena ini juga sudah sering saya sampaikan. Namun dasarnya akan kita ambil lagi di Permenpan nomor 5 tahun 2019, yang mana persentase kelulusan untuk teknis adalah 35%, kemudian manajerial itu adalah 38% berdasarkan poin yang ditetapkan, kemudian wawancara adalah 50%, sehingga dengan penyesuaian penskoran ya untuk tahun 2021 ini teknis 500 maksimalnya, manajerial 120, sosial kultural adalah 100, dan wawancara 40. Maka persentase kelulusan di tahun ini ya, agar kiranya seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, Bapak Ibu guru sekalian senang dan sekaligus juga pengetahuannya di atas rata-rata, adalah untuk teknis 175 poin dan manajerial 84 poin. Sementara wawancara karena memang dipersyaratkan sesuai dengan Permenpan tahun 2021 adalah 50% ya. Ini mengikuti tahun 2019 sehingga 20 poin. Dengan demikian, maka berdasarkan bocoran yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, jelasnya walaupun disampaikan serendah apa, passing grade ujian P3K tidak mungkin diturunkan dari tahun 2019 dengan alasan bahwa agenda pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ini juga sejalan dengan Undang-Undang ASN. Lalu yang kedua, agar para guru honorer tersenyum seperti yang disampaikan, maka passing grade ujian P3K minimalnya dibuat tetap seperti tahun 2019. Lalu yang ketiga, perubahan besar passing grade hanya dipengaruhi oleh perubahan jumlah soal dan penskoran.
Ini tentu harus disesuaikan oleh Panselnas. Tidak akan mungkin seperti tahun 2019 65-42 karena satu soal saja skornya sudah 5 poin. Lalu kemudian yang keempat, passing rate ujian P3K tahun 2021 jika dinyatakan tetap seperti tahun 2019 adalah kumulatif 259 poin dengan kompetensi teknis minimal 175. Ini udah pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian. Dan passing rate untuk kompetensi wawancara adalah 20 poin ya, 50% tadi dipakai jika kompetensi sebelumnya terpenuhi. Nah, inilah barangkali informasi ya yang bisa saya sampaikan untuk penambah semangat Bapak Ibu sekalian mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian P3K di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.